panjang sekali, artinya semua mekanisme Pak Menkum, Pak Menteri Hukum sudah kita lalui. Mulai datangnya surpres, kemudian penugasan dari pimpinan ke Komisi 1, kita sudah mengundang semua stakeholder, dan terakhir juga kita sudah menyelesaikan rapat panja. Jadi lanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi, dan tim Mustimsin juga sudah melaporkan kepada panja. Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI, para kepala staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Agenda raker kita hari ini, laporan panja kepada raker terkait DIM RUU TNI. Ini semua sudah ada di Bapak Ibu. Kalau ini diperkenankan, kita langsung saja ke pendapat mini fraksi. Baru nanti Pak Menteri Hukum mewakili pemerintah memberikan pandangannya, dan kita akan melakukan penandatanganan naskah RUU di sini. Dan apabila ini semua selesai, kita akan jadwalkan di rapat paripurna. Ibu Bapak, kami persilahkan saja mulai dari pandangan mini fraksi. Kami persilahkan dari fraksi PDI Perjuangan yang akan diwakili oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1, Saudara Menteri Hukum yang mewakili Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertahanan, dan Wakil Sekretaris Negara, serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Dengan memanjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat hadir dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI pada hari ini untuk melaksanakan tugas legislasi, yaitu pengambilan keputusan tingkat pertama atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan institusi utama negara yang memiliki tugas menjaga pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak berdirinya, Tentara Nasional Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika politik negara dan strategi negara. Selain melaksanakan fungsi pertahanan, TNI juga berperan dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di daerah terpencil, melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan, anggota Komisi 1, dan saudara-saudara menteri serta wakil menteri beserta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah dan hadirin sekalian. Setelah mengikuti semua dengan seksama pembahasan tentang rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan diantaranya sebagai berikut. Pertama, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diharapkan dapat membangun kerjasama yang solid antara TNI dan komponen bangsa lainnya sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap situasi pemerintah, sekaligus juga memperkuat kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam bertugas. Kedua, rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di luar bidang pertahanan. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan terhadap batasan usia pensiun prajurit TNI dapat membantu seluruh keluarga prajurit TNI serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang dimiliki TNI. Pimpinan, anggota Komisi 1 dan saudara Menteri Hukum beserta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah dan hadirin sekalian. Berkaitan dengan beberapa pandangan di atas, maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui, kami ulang, menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya. Demikian pendapat akhir mini fraksi PDI Perjuangan. Atas kesempatan dan perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada senior kami Pak TB Hasanuddin yang penampilannya makin membenarkan dalam tanda petik kenapa usia harus ditambah. Beliau usianya sudah 72. Bahasa Belanda 72. Saya persilahkan fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir mini fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 DPR RI, para anggota Komisi 1 DPR RI, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili Wakil Menteri Keuangan, yang terhormat Menteri Pertahanan atau yang mewakili Wakil Menteri Pertahanan, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atau yang mewakili Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dengan agenda pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pimpinan, anggota Komisi 1 dan para menteri yang kami hormati, selain terkait pengaturan penempatan TNI di kementerian atau lembaga tersebut, keberadaan peran dan sumber daya manusia TNI di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan.
Oleh karena itu, agar potensi yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan, perlu ada penyesuaian terhadap usia pensiun bagi TNI. Selain itu, mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada juga untuk membantu meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI, termasuk kebutuhan keluarga atas tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan juga pendidikan bagi anak-anak prajurit TNI. Melihat perkembangan kondisi politik, sosial, dan teknologi, baik nasional maupun internasional yang semakin maju, serta kebutuhan sumber daya manusia pada kementerian dan lembaga, maka Undang-Undang TNI perlu dilakukan penyesuaian, khususnya terkait peran prajurit TNI pada kementerian dan lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNI. Untuk itu, fraksi Partai Golkar DPR RI memandang revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sangat diperlukan, karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI tersebut akan meningkatkan profesionalisme prajurit serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, mencermati rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah, maka fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi beberapa poin penting, yaitu pertama, terkait dengan peran prajurit TNI pada kementerian dan lembaga negara prajurit aktif TNI dapat diperbantukan hanya pada bidang khusus yang memiliki keterkaitan dengan tugas TNI pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Cyber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, Pengolahan Perbatasan, Penanggulan Bencana, Penanggulan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Kedua, prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, selain aspek tugas dan peran, revisi Undang-Undang TNI ini juga mencakup tentang penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI. Batasan usia masa dinas prajurit TNI perlu diubah dan diperpanjang untuk optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI, serta memberikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada para prajurit TNI, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan poin-poin sebagaimana kami sampaikan di atas, maka dengan ini fraksi Partai Golongan Karya DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Demikian pendapat akhir mini fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan. Kami dari fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua fraksi, pemerintah, dan semua pihak atas kerjasamanya selama pembahasan RUU ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Maret 2025,
pimpinan fraksi Partai Golongan Karya DPR RI ditandatangani Muhammad Sarmuji, Ketua Fraksi, dan Dr. Andes Mukhtarudin sebagai Sekretaris Fraksi. Dan dibacakan oleh Gavriel P. Novanto, anggota DPR RI nomor A344, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gavriel Novanto, supaya kalau bisa di akhir Mei disisihkan waktu beliau akan menikah. Oh September ya? Oh saya salah, September. Nikahnya Mei, Pak. Oh nikahnya Mei. Baik, berikutnya dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Sabam Raja Guguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Bapak Menteri Hukum RI, Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara yang mewakili Bapak Mensesnek, Bapak Wakil Menteri Keuangan yang mewakili Ibu Mensesnek, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Pertahanan yang mewakili Bapak Menteri Pertahanan, dan seluruh jajaran yang hadir mewakili pemerintah. Mengawali pandangan mini fraksi Gerindra DPR RI ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin. Hadirin yang terhormat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan landasan hukum utama bagi pengelolaan pertahanan negara serta peran dan fungsi TNI dalam sistem pertahanan nasional. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan tentunya hak asasi manusia, dengan tetap pengawasan dilakukan oleh DPR RI sesuai dengan kewenangan yang ada. Perubahan Undang-Undang TNI meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Revisi Undang-Undang TNI bertujuan untuk memperjelas kedudukan TNI dalam melaksanakan tugas. Revisi Undang-Undang TNI bertujuan untuk memberikan penegasan dan kejelasan terkait kedudukan TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Dengan memperjelas kedudukan TNI, diharapkan peran dan fungsi TNI dapat berjalan secara efektif, berlandaskan pada prinsip profesionalisme, supremasi sipil, dan demokrasi yang mengedepankan kepentingan nasional. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, perlunya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bernegara. Seiring dengan tujuan membangun TNI yang kuat dan mampu membantu negara dalam menjaga keutuhan NKRI, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan peran TNI. Dengan demikian, TNI tidak hanya berperan dalam pertahanan fisik, tetapi juga dalam menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan kebutuhan negara. 2. Penempatan prajurit aktif TNI pada beberapa kementerian lembaga. Sejatinya,
telah diatur dan diakomodir sejak diundangkannya Undang-Undang TNI pada tahun 2004. Oleh sebab itu, penempatan prajurit TNI aktif pada kementerian lembaga lain bukan merupakan hal yang baru. Ditambah semangat atas revisi Undang-Undang TNI telah terangkum dalam Prolegnas DPR RI periode sebelumnya. Maka bentuk revisi Undang-Undang TNI saat ini merupakan mekanisme carryover untuk menjamin keberlanjutan proses pembahasan suatu rancangan undang-undang demi kepastian hukum. 3. Penyesuaian masa bakti dan usia pensiun TNI dalam konteks modernisasi. Lebih lanjut, revisi ini mempertimbangkan aspek perkembangan usia prajurit dan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan kepentingan individu prajurit. Oleh karena itu, revisi pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dilakukan melalui kajian yang mendalam dan komprehensif agar dapat menghasilkan batasan usia pensiun yang berkeadilan, tepat, dan sesuai dengan rasio kebutuhan pertahanan nasional saat ini. Adanya kebutuhan hukum serta fakta mengenai batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan adanya jurisprudensi hukum, yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-12 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-16 di mana jurisprudensi tersebut pada pokoknya dijelaskan bahwa ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dari para pembentuk undang-undang. Untuk itu, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengkaji secara mendalam dan komprehensif. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, serta hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Gerindra mendukung revisi Undang-Undang TNI karena adanya kebutuhan hukum yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintah, serta dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Adapun hasil survei menempatkan TNI sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan publik nomor 1 secara konsisten bertahun-tahun. Oleh sebab itu, Undang-Undang TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. Berdasarkan pandangan di atas, kami, fraksi Partai Gerindra DPR RI, menyatakan menyetujui pengesahan persetujuan penyusunan rancangan undang-undang tentang revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk dapat dibicarakan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberkahi seluruh aktivitas kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 18 Maret 2025, pimpinan fraksi Partai Gerindra, saya ulangi, pimpinan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua G. Budi Satrio Juwandono, nomor anggota A142 ditandatangani, Wakil Sekretaris Insinyur H.M. Endi Patwijaya MM, nomor anggota A87, Wakil Sekretaris ditandatangani. Dan saya membacakan Sabam Raja Guguk, nomor anggota A72 Dapil Sumatera Utara II. Terima kasih kami ucapkan ke Bapak Sabam Raja Guguk. Selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, Ibu Andina Teresianara. Terima kasih pimpinan. Pendapat akhir mini
fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disampaikan oleh Andina Teresia Narambikom nomor anggota A415 Dapil Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam restorasi. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati anggota Komisi 1 DPR RI, yang terhormat Menteri Pertahanan beserta jajaran yang diwakili oleh Wakil Menteri beserta jajaran, yang terhormat Wakil Menteri Hukum beserta jajaran, Menteri Hukum beserta jajaran, yang terhormat Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran, yang terhormat Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat ini untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan rancangan undang-undang terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh tim panja RUU TNI yang telah bekerja maksimal dalam merumuskan poin-poin aturan dari RUU TNI ini, dan juga Ketua dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI serta hadirin yang kami hormati. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia idealnya disusun sebagai upaya pemerintah dan DPR RI untuk melakukan harmonisasi regulasi serta menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan perkembangan kondisi nasional maupun internasional sehingga TNI bisa maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada dasarnya, fraksi Partai Nasdem menyambut baik upaya penyempurnaan RUU TNI sepanjang kebijakan institusi TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Setelah mempelajari dan melakukan pengkajian terhadap pembahasan revisi Undang-Undang TNI, fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui hasil pembahasan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan perundang-undangan dengan pertimbangan. Pertama, fraksi Nasdem memandang dengan adanya peran diplomasi militer pada seluruh matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama internasional dengan meningkatkan profesionalisme personil serta mendukung politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. TNI diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan rasa saling percaya atau confidence building measure dengan negara sahabat, memperkuat interoperabilitas dengan mitra pertahanan global, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Kedua, fraksi Nasdem memandang penempatan jabatan sipil bagi prajurit aktif harus melalui mekanisme yang selektif, objektif, dan transparan. Fraksi Nasdem menegaskan bahwa penempatan ini harus dilakukan melalui proses seleksi berbasis kompetensi atau open bidding, penetapan kualifikasi yang jelas, meritokrasi, dan pengawasan independen guna menghindari penyalahgunaan kebijakan untuk kepentingan politik ataupun kelompok tertentu. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sipil harus benar-benar menjalankan tugas berdasarkan kebutuhan dinamika kepemimpinan di tubuh TNI. Jadi landasan utama dalam setiap kebijakan reformasi TNI,
Setiap perubahan dalam regulasi yang berdampak pada peran dan fungsi TNI harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta hubungan sipil militer yang sehat dalam sistem demokrasi. Reformasi sipil harus tetap berpegang pada supremasi hukum dan pengawasan dari institusi sipil guna menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas TNI yang berpotensi mengganggu tatanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kelima, fraksi Nasdem menegaskan bahwa setiap keputusan terkait operasi militer selain perang, penguatan diplomasi militer, dan penempatan prajurit di ranah sipil harus melalui pengawasan DPR guna memastikan kesesuaian dengan kepentingan nasional dan prinsip reformasi pertahanan dalam rangka menjaga supremasi hukum, supremasi sipil, serta hak asasi manusia. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini dipandang penting agar postur dan kebijakan pertahanan Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ancaman global, perkembangan teknologi, serta tuntutan akuntabilitas publik, serta terwujudnya institusi TNI yang prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, serta prajurit TNI yang sejahtera. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, seyogyanya TNI bisa secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan semangat para pendiri bangsa kita dan juga menjaga serta merawat amanat reformasi sebagai perwujudan bangsa yang merdeka, demokratis, berdaulat, bermartabat. Hal ini sejalan dengan perjuangan dan komitmen restorasi Partai Nasdem. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan, anggota Komisi 1 DPR RI, serta hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam restorasi. Jakarta 18 Maret 2025. Pimpinan Fraksi Partai Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditandatangani Ketua Dr. Victor Bungtilu Leskodat, SHMHSI, nomor anggota A412, Sekretaris Dr. Haji Ahmad Sahroni, SEMIKOM, nomor anggota A381. Bagus deh, map-mapnya Nasdem bagus deh. Iya. Dok. Terima kasih Ibu Andina. Itulah enaknya jadi orang cantik. Salah sedikit dibilang Pak Andi Supratman Andi Aktas, dibilang wakil, Pak Supratmannya tetap senyum. Malah menikmati penurunan pangkat tadi. Itulah. Ya. Iya Bu Andina, oke. Dugaan saya sulit kali cari sepatu biru tua ya. Kalau enggak sepatunya juga biru tua. Saya persilahkan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Oleh Soleh. Pandangan mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang perubahan pertama atas Undang-Undang
nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia, disampaikan oleh saya, nama oleh Soleh, nomor anggota A27. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1, yang saya hormati Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan juga Wakil Menteri Keuangan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencurahkan segala daya, upaya, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarga, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumal jaza. Amin ya robbal alamin. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, sebagai konsekuensi tuntutan reformasi tahun 1998, TNI telah melakukan transformasi yang cukup mendasar di bawah terobosan visioner, salah satunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal oleh kita adalah Gus Dur. Indonesia berhasil memutus belenggu dewi fungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi. Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen, atau Gus Dur tidak hanya memisahkan Polri dari ABRI, tetapi lebih dari itu, beliau meletakkan pondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat. Hari ini warisan berharga itu diuji di tengah dinamika geopolitik yang kompleks dan tentunya tekanan kebutuhan keamanan nasional. TNI dituntut tetap konsisten pada jalan reformasi, profesional di bidang pertahanan, netral dari politik praktis, dan patuh pada konstitusi yang dijabat oleh otoritas sipil. Fraksi PKB menyampaikan apresiasi atas komitmen TNI yang tetap berkhidmat pada supremasi hukum, menjalankan tugas tanpa intervensi politik, serta menjaga netralitas sebagai bentuk pengabdian pada konstitusi. Ini adalah bukti nyata bahwa TNI telah belajar dari sejarah kelam dan tetap komitmen untuk tidak mengulangi praktek otoritarian di masa lalu. Sekali lagi PKB mengucapkan terima kasih. Fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan. Pertama, penguatan supremasi sipil sebagai prioritas. TNI wajib tunduk sepenuhnya di bawah pemerintahan sipil, dan semua pihak harus memiliki kesadaran menjaganya agar tidak kembali berfungsi dewi fungsi ABRI. Yang kedua, pembatasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Prajurit aktif hanya boleh menduduki posisi di kementerian sebagaimana di dalam RUU yang telah kita bahas bersama. Yang ketiga, PKB mengharapkan agar mekanisme penempatan prajurit pada jabatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas dilakukan dengan proses seleksi yang transparan dan independen. Keempat,
penegasan batas usia pensiun profesional meski mendukung penyusutan batas usia sesuai utusan MK nomor 62 PUU /14/2021. Perpanjangan masa dinas perwira tinggi bintang 4 harus memenuhi kualifikasi tertentu dan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebijakan pensiun diberlakukan secara adil dan terukur untuk menghindari disparitas antar pangkat. Kelima, komitmen pada profesionalisme TNI. Fokus utama harus mengedepankan tugas pertahanan negara, operasi militer, dan penanganan konflik bersenjata. Fraksi PKB menolak penugasan TNI di bidang non-militer yang berpotensi mengaburkan peran strategisnya. Keenam, kesejahteraan prajurit TNI harus menjadi prioritas kebijakan negara. Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dasar prajurit, termasuk tunjangan yang memadai, fasilitas kesehatan, perumahan yang layak, serta program pensiun yang berkelanjutan. Kesejahteraan prajurit tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka, tetapi juga faktor kunci dalam menjaga moral, loyalitas profesional TNI sebagai institusi pertahanan yang modern. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah, fraksi PKB menyetujui RUU revisi tentang Undang-Undang TNI untuk dibawa ke tingkat 2 guna dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI. Demikian, wallahul muwafiq ila babi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ke Bapak Oleh Soleh, Kapoksi dari fraksi PKB. Beliau orang yang paling original, jadi ngomongnya strip miring. Biasanya garis miring gitu. Beliau sering menggunakan kalimat-kalimat original khususnya Jawa Barat. Kadang bilangnya call center, maksud beliau call center. Terima kasih Pak Oleh telah membuat kasanah di Komisi 1 bergembira. Kami persilakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Habib Idrus Al-Jufri. Pendapat akhir mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dibacakan oleh saya, Idrus Salim Al-Jufri, nomor anggota A478 Dapil Banten 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1,
Menteri Hukum Republik Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Salawat dan salam tak lupa kita bingkiskan kepada baginda Muhammad SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera. Pimpinan dan anggota Komisi 1 serta hadirin yang kami hormati, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi perhatian utama dalam upaya memperkuat tata kelola pertahanan negara yang lebih adaptif dan juga efektif. 4 pasal utama yang mengalami perubahan yakni kedudukan TNI, tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang, penempatan prajurit pada kementerian lembaga, serta usia masa dinas keprajuritan TNI mencerminkan urgensi penyesuaian terhadap dinamika strategis dan tantangan pertahanan nasional. Fraksi PKS Undang-Undang Nomor 3 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai langkah penting untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan organisasi TNI dan dinamika pertahanan negara, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, kedudukan TNI. Fraksi PKS DPR RI menyambut baik penegasan bahwa TNI tetap berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, kebijakan dan strategi pertahanan, serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI. Berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan merupakan langkah positif dan dalam memperjelas koordinasi dan kendali sipil terhadap TNI. Fraksi PKS DPR RI menekankan bahwa revisi undang-undang harus tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil serta profesionalisme TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kedua, tugas pokok TNI dan operasi militer selain perang. Fraksi PKS DPR RI mendukung penuh penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP, yakni melindungi WNI luar negeri dan pertahanan cyber. Fraksi PKS DPR RI melihat bahwa tantangan keamanan kontemporer semakin kompleks, terutama dalam aspek keamanan cyber dan perlindungan WNI di luar negeri. Oleh karena itu, fraksi PKS DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman non-tradisional tanpa mengesampingkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Polri dan Badan Cyber dan Badan Sandi Negara atau BSSN. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Fraksi PKS DPR RI secara khusus menekankan bahwasannya sesuai dengan pasal 18 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apabila dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, pengerahan kekuatan TNI oleh Presiden harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, penempatan prajurit pada kementerian lembaga. Fraksi PKS DPR RI memandang bahwa prajurit yang bertugas di luar negeri, di luar kementerian lembaga yang dimaksud dalam RUU harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Konsistensi peraturan ini merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip netralitas TNI dan menjaga prinsip profesionalisme TNI. Fraksi PKS DPR RI juga mendorong agar mekanisme pengisian jabatan tetap transparan dan sesuai dengan kebutuhan strategis nasional. Yang terakhir, yang keempat, usia masa dinas keprajuritan. Fraksi PKS DPR RI memandang dan memahami bahwa upaya mempertahankan pengalaman serta stabilitas kepemimpinan di tubuh TNI merupakan hal penting dalam menjaga organisasi. Selain itu, usia harapan dan ketangguhan prajurit TNI cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan lain dalam perubahan usia dinas prajurit TNI. Fraksi PKS DPR RI mendukung penambahan usia masa dinas prajurit TNI dengan diiringi sistem regenerasi yang baik agar tidak menghambat karir perwira muda serta tidak menyebabkan stagnasi dalam organisasi TNI. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, mengedepankan prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI serta efisiensi dalam pengelolaan pertahanan negara, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PKS DPR RI menyatakan menyetujui
revisi Undang-Undang atau RUU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan untuk selanjutnya dapat segera diproses pada tahap berikutnya sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR RI. Demikian pendapat ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Ramadan 1446 Hijriah, 18 Maret 2025. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, nomor anggota A477 dan Sekretaris Hajah Ledia Hanifah, nomor anggota A452. Habib, senyum. Ampun. Udah senyum terus ya, senyum lagi gimana? Kalau ini gue yakin puasa bener-bener. Maksudnya? Emang yang nggak bener yang kayak gini? Yang kayak gue bangun puasa makan tapi otaknya jalan terus. Terima kasih kami ucapkan kepada juru bicara fraksi PKS, Habib Idrus Al-Jufri. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Amanat Nasional yang akan dibacakan oleh Ibu Farah. Terima kasih pimpinan. Pendapat akhir mini fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Disampaikan oleh Farah Putri Nahlia, nomor anggota A507, Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri Pertahanan RI yang kami hormati, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan, Saudara Menteri Hukum Republik Indonesia yang kami hormati, Saudara Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang kami hormati, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Saudara Menteri Keuangan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional pada hari ini, yaitu menghadiri rapat kerja DPR RI dengan salah satu agendanya adalah pembacaan pendapat akhir mini fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam undang-undang saudara pimpinan, anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 3 mengatur bahwa TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, ada 3 aspek yang terkait dengan masalah pertahanan negara, yaitu keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara. Ketentuan mengenai TNI lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, fraksi PAN menyambut baik upaya DPR untuk merevisi perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Meski demikian, fraksi PAN memberikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, fraksi PAN berpandangan bahwa revisi Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menempatkan prajurit aktif di beberapa kementerian, namun hal tersebut masih sangat terkait dengan tugas dan fungsi TNI, seperti di BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan lain sebagainya. Revisi UU TNI akan tetap sesuai dengan amanat reformasi, yaitu fokus pada pertahanan negara tanpa intervensi dalam urusan sipil yang bukan menjadi domainnya. Selanjutnya, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tidak akan mengganggu prinsip hubungan sipil dan militer yang berbasis demokrasi, serta tetap menghormati mekanisme meritokrasi dalam birokrasi dan juga supremasi sipil. Penempatan personil TNI aktif dalam jabatan sipil seperti disebutkan sebelumnya masih berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan serta melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Kedua, fraksi PAN mendukung peninjauan kembali usia pensiun personil TNI agar sejalan dengan usia pensiun aparatur sipil negara. Meski demikian, TNI perlu memperhitungkan dampaknya terhadap regenerasi dan efektivitas organisasi TNI. Kebijakan perpanjangan usia pensiun harus disertai dengan kajian mendalam mengenai kebutuhan organisasi dan kesejahteraan prajurit. Ketiga, fraksi PAN menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi RUU TNI. Peran DPR RI khususnya Komisi 1 dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini akan memastikan bahwa TNI menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk kemudian dapat disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat akhir mini fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. PAN terdepan, bantu rakyat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Maret 2025, pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Putri Zulkifli Hasan SMN Embus ditandatangani, Sekretaris Ahmad Najib Qodratullah SEMH ditandatangani. Terima kasih Mbak Farah, PAN terdepan. Dan Mbak Farah ini masih muda sekali Pak Menteri. Kalau usia saya X, usianya dia setengah X min 3. Apa tuh? Kalau tahu angka saya ketemu usia dia. Saya persilahkan fraksi Partai Demokrat, Bapak Rizky Natakusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
disampaikan oleh Rizky Aulia Rahman Natakusuma, nomor anggota A565. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 DPR RI, Bapak Menteri Hukum, yang saya hormati beserta jajaran, Bapak Wakil Menteri Pertahanan, yang saya hormati beserta jajaran TNI, yang saya banggakan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia beserta jajaran, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan tonggak sejarah dan landasan utama dalam reformasi kelembagaan TNI pasca Orde Baru. Undang-undang ini menegaskan pemisahan peran antara militer dan sipil, mengakhiri dwifungsi ABRI, serta menempatkan TNI sebagai instrumen pertahanan negara yang profesional, netral, dan tunduk pada supremasi sipil. Namun, setelah lebih dari 2 dekade, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, serta tantangan keamanan nasional telah berubah secara signifikan. Oleh karenanya, revisi terhadap Undang-Undang TNI menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa peran, fungsi, dan struktur organisasi TNI tetap relevan dengan kondisi zaman tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan. Pak Ketua, izinkan saya membacakan beberapa catatan penting dari fraksi Partai Demokrat. Pertama, fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa pembatasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif merupakan prinsip fundamental demi memastikan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai pelaku utama reformasi ABRI tahun 1998-1999, bahwa semangat dan jiwa reformasi dan modernisasi TNI adalah kembalinya TNI kepada tugas pokoknya sebagai kekuatan pertahanan negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, serta berhentinya TNI sebagai kekuatan sosial politik yang menjadi roh dari difungsi ABRI. Pembatasan ini merupakan langkah strategis agar TNI tetap fokus pada peran utamanya dalam pertahanan negara. Setelah sekian panjang perjalanan reformasi di dalam tubuh TNI, rasanya sulit dibayangkan difungsi akan kembali. Namun kekhawatiran rakyat harus kita dengar dan harus kita pahami. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembatasan pembidangan dalam penempatan prajurit aktif di instansi sipil sangat penting agar kekhawatiran masyarakat tidak terjadi. Terkait perubahan beberapa instansi sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif, kami berharap TNI dapat membangun sinergi dengan instansi strategis pemerintahan lainnya untuk menjawab tantangan dinamika geopolitik yang semakin multidimensional dan kompleks. Dengan adanya penambahan ini, fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa dalam proses implementasinya, pemerintah harus mampu memastikan berlakunya asas meritokrasi dalam proses penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga tersebut dan memastikan keadilan bagi profesional kalangan sipil untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan strategis. Selain itu, dalam peraturan turunannya, fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya pembatasan dan penentuan kriteria jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Kriteria jabatan yang dimaksudkan harus sesuai dengan permintaan dan kebutuhan lembaga terkait, berkaitan langsung dengan aspek pertahanan negara, dan tidak melibatkan prajurit TNI aktif dalam posisi yang dapat mencederai semangat reformasi netralitas profesionalisme TNI dan supremasi sipil. Selain itu, fraksi Partai Demokrat melihat bahwa pemerintah harus bisa memastikan bahwa prajurit TNI aktif tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah ditertuang dalam pasal 47 ayat 2, prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil lain di luar ketentuan ini agar dapat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kedua, terkait penambahan ketentuan dalam operasi militer selain perang. Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi dinamika ancaman nasional yang semakin meluas.
TNI telah mengambil berbagai peran sentral, tidak hanya dalam operasi militer perang, tetapi juga dalam berbagai operasi perbantuan selain perang. Pembebasan sandera pembajakan di Somalia, upaya repatriasi WNI di daerah konflik dan bencana, dan distribusi logistik bantuan internasional pada saat COVID-19. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan demi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pokok TNI di kemudian hari, maka fraksi Partai Demokrat dapat memahami rasionalisasi penambahan tugas OMSP dalam rancangan perubahan pertama Undang-Undang TNI. Peran dan pelibatan TNI dalam penambahan tugas OMSP harus didefinisikan secara jelas dalam peraturan turunannya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan institusi lain yang secara spesifik bertanggung jawab dalam bidang-bidang tersebut. Ketiga, terkait perubahan ketentuan usia pensiun prajurit. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa perubahan usia pensiun harus diimbangi dengan mekanisme kaderisasi yang sehat dan perencanaan manajemen sumber daya manusia yang matang. Dibutuhkan grand planning dalam hal manajemen sumber daya prajurit dan penyesuaian pada sistem perekrutan atau jalur masuk TNI agar postur usia produktif dalam tubuh TNI dapat terjaga. Hal ini penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan stagnasi karir bagi perwira muda dan perwira menengah. Terkait perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI yang menduduki jabatan fungsional, fraksi Partai Demokrat memandang hal ini bisa menjadi langkah yang baik, namun harus diikuti dengan adanya batasan yang jelas dan spesifikasi yang ketat. Seyogianya, perpanjangan usia pensiun bagi jabatan fungsional harus diiringi dengan ketentuan seperti keahlian khusus yang tidak mudah tergantikan, kemampuan yang masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kesiapan tempur dan operasional, dan minimnya regenerasi atau ketersediaan tenaga pengganti pada posisi tersebut. Terakhir, terkait perubahan ketentuan dalam hal kedudukan antara koordinasi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam aspek perencanaan strategis seperti pemeliharaan dan perawatan. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar penyesuaian ini tidak menambah chain of bureaucracy yang dapat menghambat pelaksanaan operasi di lapangan. Bentuk koordinasi ini juga harus bersifat bottom up dengan mengutamakan kebutuhan spesifikasi teknis TNI selaku user yang paham kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan spesifikasi teknis di lapangan, maka pelibatan satuan teknis yang tepat dan kompeten menjadi sangat penting. The right man for the right job dalam mendukung kebijakan alutsista dan tugas pokok TNI. Pimpinan sidang, para menteri, anggota Komisi 1, serta hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya untuk memperbarui regulasi undang-undang tentang TNI sebagai bentuk komitmen untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Namun dengan catatan selama hal ini masih sejalan dengan prinsip demokrasi, semangat reformasi, dan supremasi sipil yang kita junjung tinggi. Dengan demikian, berdasarkan poin dan catatan-catatan di atas, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui RUU TNI untuk menjadi undang-undang dan disahkan di tingkat selanjutnya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Bapak Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, MSc, Sekretaris Insinyur Haji Marwan Cikasan, MM. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rizky Natakusumah, juru bicara fraksi Partai Demokrat. Ibu Bapak, sebelum kita proceed ke langkah selanjutnya, saya minta maaf bukan terlupakan ketinggalan Dr. Dahana Putra. Belum saya perkenalkan, beliau adalah Dirjen Peraturan Perundang-undangan yang 3 hari bersama kami Pak Menteri sampai jam 12 malam terus. Ibu Bapak, semua juru bicara fraksi telah menyampaikan, semua menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan, itu yang akan menjadi catatan kita semua. Selanjutnya saya mohon persetujuannya, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, apakah dapat disetujui? Ini belum kencang, yang paling kencang Pak Oleh malah. Apakah bisa disetujui? Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Saya persilahkan. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara yang mewakili Mensesnek beserta seluruh jajaran, Wakil Menteri Pertahanan beserta seluruh jajaran, Wakil Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat kita selesaikan pada pembicaraan tingkat 1. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi memberikan pendapatnya serta menyepakati untuk membahas rancangan Undang-Undang TNI ini pada pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan. Kita berharap semoga rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga rancangan Undang-Undang TNI ini dapat disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang. Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dalam pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, serta ancaman militer, non-militer, dan hibrida, perlu penguatan terhadap tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, untuk mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian lembaga dalam mencapai tujuan negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kekhususannya dapat memberikan kontribusinya. Pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia antara pemerintah dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pembicaraan tingkat 1 telah dilaksanakan secara konstruktif dalam rangka menghasilkan substansi rancangan undang-undang yang selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undang yang lain.
Pimpinan, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hadirin sekalian yang kami muliakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta kementerian terkait dan semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan pada akhirnya kami berharap RUU TNI ini dapat dibahas di pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan. Semoga segala upaya pemikiran yang kita sumbangkan dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara, serta dapat menjadi amal ibadah kita di hadapan Tuhan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas, yang telah menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Seperti yang telah kita dengarkan bersama, bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Saya mohon persetujuannya. Apakah kita semua setuju untuk membawa ke perundingan tingkat 2? Pemerintah setuju ya? Baik, dengan telah selesainya pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah, maka sekali lagi ini puterannya untuk semua, kan tadi antara fraksi. Sekali lagi kami minta persetujuan yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Syukur alhamdulillah semuanya sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita semua di sini bagian dari yang sangat berbahagia. Dugaan saya yang salah satu paling berbahagia, dugaan saya Pak Sudrajat Jiwandono. Loh kok begitu, ada 2 anaknya di dalam ruangan ini dengan peran yang berbeda-beda. Kebahagiaan orang tua itu kalau ngelihat anaknya berhasil, Pak. Kalau ngelihat kita sendiri biasa aja, karena udah sering. Alhamdulillah dengan disetujuinya RUU tersebut untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Maka acara kita selanjutnya
Mohon sekretariat menyiapkan meja di tengah untuk penandatanganan naskah RUU dan naskah penjelasan. Untuk itu kami persilahkan yang terhormat para perwakilan fraksi, para kapoksi, Bapak Menteri Hukum yang mewakili Menteri Keuangan, Pak Tommy Jiwandono, Wamenhan, Wamen Sekretaris Negara, untuk maju ke depan guna menandatangani naskah RUU dan naskah penjelasan yang kita telah setujui bersama. Mohon para kapoksi, setiap fraksi paraf ya. Ada kolomnya tuh nanti ya. Ya. Mbak Nurul ya. Boleh, silakan langsung ya. Dari Pak Menteri Hukum, nanti para kapoksi. Mohon gesernya ke sini biar bisa diabadikan. Nah, ya. Mohon izin setelah para menteri, para pimpinan Komisi 1, baru kemudian para kapoksi.